Sobat Sehat, welcome to Maisa Makmur Podcast. Bersama saya Astrid, dan saat ini di studio sudah ada bersama saya Bapak Rokim Abdul Karim, di mana beliau adalah narasumber yang sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun bersama Propolis. Juga sebagai kontributor penulisan SNI Propolis Nasional ya Pak ya. Juga penulis buku Manfaat Propolis Diamond. Nah, kali ini Pak Rokim, kita mau membahas tentang apakah propolis aman dikonsumsi oleh penderita GERD atau asam lambung. Saya baca nih Pak di survei bahwa saat ini obat yang paling laku itu adalah obat lambung dan obat penenang. Nah, melihat gaya hidup masyarakat yang seperti ini, tentu kita harus lebih peduli lagi terhadap kesehatan kita. Nah, boleh nggak nih Pak Rokim sedikit kasih informasi ke kami, sebenarnya apa sih Pak penyebab gangguan asam lambung, atau sekarang banyak istilah GERD ya, yang saat ini marak sekali di masyarakat Pak? Ya, Bu Astrid dan Sobat Sehat sekalian yang berbahagia, selamat bertemu lagi ya kita di podcast Maisa Propolis. Sekarang kita akan membahas mengenai asam lambung, MAH dan GERD dan sebagainya. Ya. Pertama-tama mungkin ini disclaimer saya, Bu Astrid dan Sobat Sehat sekalian, bahwa saya memang bukan tenaga medis, yakni bukan dokter. Saya hanya mendalami bidang propolis saja. Walaupun memang banyak pertanyaan ya berkaitan dengan kesehatan, sehingga dengan begitu menjadikan saya banyak belajar terkait dengan hal-hal yang ada di keluhan masyarakat berkaitan, terutama yang marak sekarang itu terkait dengan lambung dan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan lambung. Pertama, sebelum membahas GERD, asam lambung dan sebagainya, saya ingin menyampaikan bahwa yang masuk ke dalam tubuh kita itu pintu pertama jelas mulut dan kemudian diolah di lambung. Ini yang masuk ke tubuh kita. Apakah itu minuman, makanan atau obat-obatan yang diminum ya, itu melalui lambung. Karena itu kesehatan lambung ini adalah kesehatan yang tidak bisa ditawar, dia harus sehat. Ya, ini sebagai pabrik pengolah makanan yang masuk kemudian diolah di lambung, lalu kemudian didistribusikan lewat usus 12 jari dan kemudian ke ke tubuh-tubuh kita ya, lewat pembuluh darah. Nah, kemudian kenapa muncul banyak keluhan di lambung ini? Jadi ada banyak faktor yang bisa memunculkan keluhan di lambung. Bahwa kita memerlukan, atau lambung itu memerlukan asam lambung, iya. Jadi asam lambung itu bukan perkara yang negatif. Iya. Jadi cairan asam yang ada di lambung itu memang harus ada sebagai pengolah dari makanan atau zat yang masuk ke dalam tubuh. Fungsi asam lambung itu bisa untuk menghancurkan, ya kalau ada bakteri, virus juga dihancurkan di situ. Nah, yang menjadi problem adalah ketika asam lambungnya melebihi dari keperluan. Artinya asam lambungnya diproduksi oleh tubuh itu lebih. Nah, ketika lebih itulah kemudian menjadi problem pada tubuh kita gitu. Nah, kalau asam lambungnya cukup, kemudian keasaman lambungnya juga cukup, itu akan, ya memang itu yang diperlukan oleh tubuh kita. Jadi asam lambung itu bukan perkara yang harus kita takuti, justru perkara yang memang diperlukan. Nah, sekarang ini memang muncul banyak penyakit karena kelebihan asam lambung. Nanti ada juga kalau kekurangan asam lambung. Jadi bisa terjadi. Jadi asam lambungnya tidak mencukupi, itu juga berdampak. Yakni tidak masaknya makanan di dalam lambung tadi. Jadi istilah belum waktunya disebarkan, dia sudah disebarkan, itu juga berdampak. Nah, jadi kita akan sekarang membahas mengenai lambung dan kelebihan asam lambung. Nah, apa sih yang menjadi penyebab dari kelebihan asam lambung tadi? Sebetulnya ada 3 faktor. Yang pertama itu dari faktor makanan dan minuman ya. Makanan yang pedas gitu ya. Itu kan merangsang, ya kita sih enak makan aja kan gitu ya. Itu merangsang produksi asam lambung yang berlebih, karena makanan pedas ini harus segera dinetralisir di lambung. Caranya dengan diproduksi asam lambung. Kemudian juga makanan yang sifatnya asam. Kemudian minum-minum berkarbonasi ya, yang mungkin soda dan sebagainya, itu juga berpengaruh terhadap diproduksinya asam lambung oleh tubuh kita, karena ketika dimasukkan makanan ini kan harus direaksi oleh lambung untuk bisa diserap atau bisa segera dibuang gitu. Kemudian obat-obatan ya, obat-obatan itu penawar rasa sakit ya, itu juga berdampak kepada lambung.
Karena sebetulnya kalau kita mengetahui obat kimia itu kan memang ada batas ya, atau ada dosisnya. Sehingga ketika dikonsumsi terus-menerus, dia itu kan sebetulnya ketika masuk ke lambung, ini unsur asing sebetulnya yang digunakan untuk menetralisasi sakit dan sebagainya. Tapi kalau terus-terus dikonsumsi, maka lambung juga bereaksi untuk mengeluarkan asam lebih banyak. Nah, jadi itu makanan. Yang kedua, cara makan. Cara makan. Bukan makanannya. Ya, bukan makanannya, cara makan. Jadi diharapkan untuk makanan itu yang berserat ya, buah-buahan dan sebagainya itu dikunyah lebih lama. Bisa 10, bisa 15 sampai 20 kali kunyahan baru ditelan. Kenapa? Kalau cara makan kita tidak benar, kita mengunyahnya tidak berulang itu ya, tidak sering, maka asam lambung itu yang mencerna makanan tadi. Sebetulnya kalau sudah dikunyah oleh mulut, kemudian dikunyah beberapa kali kan sudah cukup tuh zat untuk enzimnya ya, sudah menjadi lebih lembut sehingga asam lambung di lambung itu tidak dikeluarkan lebih. Nah, jadi ini cara makan. Nah, kalau kita biasa makan makanannya itu cepat dan sebagainya, ini berpotensi untuk menghasilkan asam lambung lebih banyak di dalam lambung kita. Kemudian jangan tidur setelah makan. Bagusnya itu setelah makan itu 2 jam gitu ya, bisa ngobrol dulu dan sebagainya. Nah, kalau kebiasaan kita makan malam habis itu tidur karena capek, ini dihindari, dikasih jarak. Karena ketika makanan masuk, kemudian lambung kita memproduksi asam lambung untuk mencerna makanan tadi, posisi kita itu antara dada dan kepala setara dengan lambung, bisa menyebabkan asam lambung itu masuk ke dalam rongga mulut dan sebagainya, sehingga menyebabkan mulut tidak enak dan sebagainya. Makanya kenapa habis tidur itu kok jadi bau mulut dan sebagainya, salah satunya karena ada asam lambung yang naik ke dalam rongga mulut. Nah, diantaranya karena cepat tidur setelah makan. Nah gitu, jadi itu berpengaruh. Nah, kemudian juga pikiran. Nah, jadi 3 hal ini, mulai dari makanan, sesuatu yang masuk ke dalam lambung, kemudian cara makan, kemudian bagaimana pikiran kita ini dikelola. Karena kalau muncul stres itu asam lambung memproduksi, ya diproduksi, lalu kemudian memunculkan dampak-dampak, diantaranya kalau asam lambung berlebih itu bisa batuk dan seterusnya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam permasalahan yang muncul ketika asam lambung berlebih. Iya. Nah, jadi daerah sini kan lambung nih, disebut ulu hati. Nah, ketika asam lambung berlebih, bisa jadi dia memunculkan gas. Ya, muncul sendawa, muncul juga merasa kok kenyang terus perut saya dan sebagainya, begah dan sebagainya. Ini bisa juga batuk. Nah, asam lambung ini bisa ngedorong ke atas. Jadi ke atas dari lambung itu masuk ke esophagus gitu, masuk ke sini. Nah, itulah yang disebut dengan GERD. Jadi gastrik itu lambung, gastrik esophageal itu esophagus, R-nya itu reflux. Jadi ada aliran naik ke atas, disease. Jadi GERD, esophageal reflux disease. Jadi penyakit karena asam lambung yang berlebih yang naik ke dalam kerongkongan kita. Nah, seperti itu. Nah, ada juga yang kemudian didorong ke bawah, jadi cepat buang air. Nah, diantaranya mencret dan sebagainya, itu bagian dari lebihnya asam lambung, cuma dia beruntung dibuangnya ke bawah gitu, atas, untuk ya. BAB-nya menjadi lebih cair dan sebagainya. Nah, ketika GERD, nah penyebab GERD itu jadi naiknya asam lambung ke dalam bagian esophagus. Ini gejalanya bisa macam-macam, bisa terasa panas di dalam dada kita, kemudian muncul bau mulut dan seterusnya. Nah, GERD ini ada 2. Jadi ada yang satu lagi disebutnya NET. Jadi suatu asam lambung yang naik tapi tidak menyebabkan iritasi di dalam esophagus kita. Jadi tidak terasa. Nah, ini kalau terus-menerus seperti itu juga nanti akan berdampak ya. Ada yang GERD jadi terasa. Nah, itu disebutnya ada heartburn. Jadi dada itu terasa panas, kemudian tidak nyaman sampai nyeri ke belikat dan sebagainya. Nah, GERD ini kenapa bisa muncul? Satu tadi, jadi asam lambungnya berlebihan ya. Jadi yang dikeluarkan tuh lebih banyak. Nah, penyebabnya bisa tadi faktor makanan, bisa karena faktor obat-obatan ya, cara ya makanan ini cara makan, dan ya di dalamnya ada obat-obatan, kemudian cara makannya keliru, kemudian bisa stres ya. Nah, jadi produksi asam lambung yang berlebih ini kemudian mendorong ke atas. Nah, asam lambung itu kan asam, bisa 3 sampai 4 itu pH-nya ya, 5 itu sangat asam. Jadi kalau
ketemu ke kerongkongan kita akan terasa terbakar, akan terasa perih, panas gitu. Nah, karena dia cairan yang memang difungsikan. Jadi Allah atau Tuhan menciptakan fungsi lambung itu memang untuk menghancurkan makanan tadi. Nah, untuk bisa hancur kan harus lebih asam. Iya, benar. Dihancurkan dengan asam itu. Nah, ini air ini naik ke kerongkongan yang bukan tempatnya gitu, sehingga kemudian menyebabkan terasa perih dan seterusnya. Penyebabnya diantaranya lebihnya asam lambung dan tidak kuatnya katup. Jadi di kerongkongan kita tuh ada katup. Jadi kalau makanan itu sudah ditelan, dia akan nutup, sehingga kemudian dari lambung ini tidak balik ke atas. Ini kelebihan yang mungkin perlu kita sadari. Di dalam tubuh kita itu ada sebuah mekanisme yang digerakkan tanpa sadar kita, yaitu ketika makanan masuk ke dalam lambung, dia akan menutup lalu dicerna di dalam lambung. Nah, kemudian dari faktor naiknya asam lambung tadi, diantaranya tadi katupnya lemah, kemudian diafragma. Biasanya GERD itu muncul pada wanita hamil karena kan sudah terdorong tuh lambungnya ya oleh bayi. Kemudian mereka yang gemuk, perutnya besar, dia juga akan mendorong lambung sehingga kemudian cairan lambung bisa naik ke atas gitu. Nah, jadi solusi untuk mengatasi GERD itu sebetulnya tidak pada fokus pada menghentikan GERD-nya. Jadi bagaimana kita berupaya supaya produksi asam lambung ini tidak berlebihan, kemudian juga tidak fungsi-fungsi organ lain yang menghalangi asam lambung naik ini berjalan. Nah, ini yang berhubungan dengan GERD, karena dari lambung ini nanti ada juga gejalanya yang agak mirip-mirip sakit jantung, muntah-muntah dan sebagainya, bisa seperti itu. Begitu Bu Astrid, jadi fokus utama kita adalah bagaimana mengatasi permasalahan lambung. Di antara permasalahan lambung itu GERD, ya, gastroesophageal reflux disease, itu di antaranya. Yang lain banyak. Nah, inilah yang kemudian harus kita jaga karena itu adalah pintu pertama, pintu yang awal untuk mencerna makanan itu lambung kita. Maka harus dijaga lambung itu supaya tetap sehat, produksi asamnya normal, tidak berlebihan juga tidak kurang. Lalu dari produksi itu, dari asam lambung yang normal tadi menyebabkan metabolisme tubuh kita menjadi lebih baik seperti itu. Itu Bu Astrid. Ya, terima kasih Pak Rokim untuk penjelasannya. Jadi sobat sehat harus lebih peduli lagi ya untuk apa yang dimakan, cara makannya, obat-obatan yang dikonsumsi, juga tadi juga jangan sampai makan yang pedas-pedas juga pengaruh banget ya, Pak Rokim ya. Nah, gejala nih Pak, kita bicara gejala yang timbul akibat asam lambung. Jadi pengalaman saya sendiri, waktu anak saya umur 18 tahun, tiba-tiba dia tuh sesak napas. Sesak napas dan saya pikir wah ada gangguan jantung ya, jadi segera sampai kukunya tuh sudah separuh menghitam. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit, langsung masuk di UGD. Saya udah kepikirannya wah apa riwayat sakit jantung atau apa, karena kan saya pikir sesak napas. Ternyata setelah diperiksa oleh dokter ada gas atau asam lambung yang berlebihan. Nah, makanya gejala-gejala ini ya Pak Rokim yang mau coba kita bahas bersama ya Pak. Gejala yang timbul akibat terlalu banyaknya asam lambung atau terlalu sedikitnya, tadi juga ada gejala-gejala kan. Nah, itu kebanyakan seperti apa? Karena pengalaman saya akhirnya saya jadi salah diagnosa. Saya pikir anak saya sakit jantung kan. Ternyata setelah didiagnosa oleh dokter adalah karena gangguan lambung. Nah, gejala-gejala umum yang ada di masyarakat itu seperti apa ya Pak ya untuk asam lambung? Supaya sobat sehat bisa lebih aware gitu kalau ada gejala-gejalanya. Baik Bu Astrid dan sobat sehat semuanya, bahwa memang ini untuk diagnosa tetap dokter yang berwenang ya untuk menegakkan diagnosa suatu penyakit. Termasuk juga apabila mungkin kita merasakan enak ya minum suatu obat, katakanlah minum suatu obat kok cocok, saya jadi tidak sakit lagi, akhirnya kita terus minum obat itu tetap harus berdasarkan anjuran tenaga medis, dalam hal ini dokter yang paham. Karena bisa jadi bagi kita terasa enak tapi di dalam tubuh bermasalah, misalnya seperti itu. Nah, berkaitan dengan menentukan gejala ini penting. Jadi kita lihat dulu bagaimana perilaku kita. Jadi sebetulnya saya sering menyatakan dokter terbaik itu ya memang diri kita sendiri. Pertama, misalkan apabila kita sering konsumsi
makanan yang tadi ya istilahnya mengandung pemicu dari asam lambung tadi, pemicu gas. Di antaranya kalau buah-buahan itu ada brokoli dan sayur-sayuran ada brokoli, toge dan sebagainya. Terus kemudian juga mungkin kita sering minum minuman berkarbonasi dan sebagainya. Lalu kemudian kita juga periksa cara makan kita, apakah mengunyahnya itu dengan tekun atau nggak sabaran, ya begitu masuk langsung ditelan. Terus juga apakah kita itu makan menjelang tidur, sehingga mungkin 15 menit setelah makan udah terlelap tidur dan sebagainya. Nah itu kalau biasa seperti itu, kalau ada muncul tadi sesak napas, kemudian ya gejalanya kan bisa sesak napas, bisa sendawa, ya bisa perut kembung, bisa jadi diantaranya kan muncul sesak napas. Kenapa sesak napas? Karena bisa jadi paru-paru, bukan paru-paru ya, istilahnya lambung kita itu karena ada gas dia jadi membesar. Yang tadinya ukurannya segini karena ada gas jadi melebar sehingga dia bisa menekan ke paru-paru, bisa menekan ke dalam saluran jantung dan sebagainya seperti itu. Sehingga kemudian muncul sesak napas. Kemudian bisa muntah-muntah karena memang dia akan ada gas yang diproduksi. Ya kemudian muntah, kemudian juga bisa sendawa dan bisa perut itu terasa kenyang. Nah, dilihat dulu kalau muncul gejala seperti itu kita periksa perilaku kita. Makanannya sehat atau tidak, gitu kan? Ya. Kemudian bagaimana cara makannya, bagaimana kita mengelola stres kita, apakah kita selalu kepikiran, mungkin selalu berpikiran negatif, melihat segala sesuatu itu dari sisi sulitnya dan sebagainya. Itu kalau itu seperti itu perilaku kita, ini berarti gejala yang tadi mirip sakit jantung bisa jadi karena sebetulnya kelebihan asam lambung yang membuat lambung kita itu menjadi bermasalah. Nah seperti itu. Jadi cara mendeteksi ini suatu penyakit lambung atau tidak tinggal dilihat urutan tadi. Makanannya apa, cara makannya bagaimana, dan bagaimana kita mengelola stres kita. Nah kalau itu sudah ketemu maka kita tidak akan menjadi pusing. Ini harus ke dokter. Apakah ini jantung atau tidak? Tinggal kita memilih mana mungkin suatu produk atau datang ke dokter meminta disarankan obat yang bisa menekan asam lambung atau kemudian menetralisasi produksi asam lambung. Nah seperti itu. Jadi gejalanya memang ada yang mirip ya dengan jantung, ya, tapi nanti kita lihat. Tapi kalau misalkan ya usia kita udah lanjut 60, kemudian sering makan gorengan, kolesterol tinggi, nah bisa jadi itu kemungkinan jantung. Tapi kalau masih tadi 18 tahun berarti kemungkinan tadi karena hari ini dengan budaya pop remaja ya, Gen Z dan sebagainya itu yang ingin serba instan ya, mungkin masak di dapur sudah nggak sabaran, tinggal kirim paket makanan instan dan sebagainya, itu berdampak ke dalam kesehatan. Ya bukan hanya lambung kan, sekarang ini kan informasinya ada anak-anak yang sudah mulai terserang diabetes, kemudian ada yang mulai terserang gagal ginjal. Mungkin pembahasan berikutnya kita akan bahas itu ya. Nah, dengan gaya seperti itu menyebabkan tadi, jadi pola makan itu menjadi kacau. Ya, pola makan kacau dan yang masuk juga menjadi pemicu terhadap produksi asam lambung. Asam lambung seperti itu. Apalagi kan sekarang ini anak-anak jarang yang katakan mengenal atau minum air hangat putih, yang taunya air bergula aja, ada rasanya semuanya. Iya. Akhirnya banyak yang kasus-kasus muncul penyakit seperti diabetes, gagal ginjal dan termasuk juga bisa jadi permasalahan lambung itu sekarang tidak mengenal usia. Dari mulai anak-anak, remaja hingga dewasa terkena karena tadi mengkonsumsi makanan dan cara makan serta mengolah stresnya ini berdampak secara akumulatif kepada produksi asam lambung yang berlebih. Seperti itu Bu Astrid, jadi gejalanya bisa sesak, bisa batuk, bisa begah, bisa juga buang air besar dalam bentuknya cair dan sebagainya, bisa seperti itu. Nah, kalau muncul gejala seperti itu, lihat dulu perilaku kita. Nah, ketika dilihat perilaku kita, oh iya, saya lebih cenderung tidak bersyukur, selalu stres dan sebagainya, itu berarti ini asam lambung. Nah tinggal nanti kan kita berbicara bagaimana solusinya kalau itu muncul kan gitu. Iya. Seperti itu Bu Astrid dan Sobat Sehat semua. Iya, terima kasih Pak Rokim. Ya saat ini tentu kan Sobat Sehat pasti banyak yang pekerja Gen Z, dimana kan tuntutan hidup, gaya hidup juga tingkat produktivitas kerja juga harus tinggi, mungkin dengan stres yang tinggi gitu ya, gaya hidup saat ini kan di masyarakat umum seperti itu ya Pak Rokim. Nah pasti Sobat Sehat pengen tahu dong tips ya, tips nih bagaimana
Karena tadi Pak Rokim udah sebutkan bahwa lambung itu adalah gerbang utama, apa yang masuk dari mulut kita pasti langsung ketemu sama lambung kan. Nah, kita juga harus aware nih sobat sehat, juga harus aware bahwa kesehatan lambung itu sangat penting karena gerbang utamanya kan di lambung ya. Semua yang masuk dari mulut kita. Nah, boleh nggak Pak di-share tips supaya lambung kita tetap sehat? Ya, seperti apa? Berkaitan dengan memahami bahwa lambung itu sebagai pabrik utama ya di dalam mensuplai kebutuhan nutrisi kita. Ini harus dipahami oleh semua dari kita, sehingga kemudian kita tidak melakukan aktivitas main-main atau coba-coba ya, ingin coba makanan ini dan sebagainya, akhirnya berdampak pada rusaknya lambung. Nah, tips yang kemudian kami sarankan ya, yang pertama, maka pastikan kita itu memilih ya makanan, tidak harus elit ya, kalau sekarang itu tidak harus elit. Nah, di antara memilih makanan itu, maka kita harus jaga yang memungkinkan tidak menjadi penyebab naiknya asam lambung. Ya, di antaranya mungkin yang makanan minuman bersoda, kemudian juga yang berpengawet berlebih. Walaupun mungkin kita makan ini kan sudah sesuai standar Badan POM, pengawetnya sedikit. Ya, tapi kalau makannya tiap hari kan jadi numpuk kan seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, kemudian juga jadi pilih makanan, diseimbangkan, kemudian kita makan sebatas kecukupan kita. Jadi kita tidak mengejar, waduh kayaknya ini enak, padahal kita udah kenyang dan sebagainya, cukup sampai di situ. Nah, kalau itu sebatas kebutuhan kita, maka akan lebih sehat, karena memang tubuh itu memproduksi asam lambung berdasarkan kebutuhannya. Kalau melebihi dari kebutuhannya, dia akan produksi lebih banyak, karena ketika produksi lebih banyak, dia akan menjadi permasalahan dari kita. Nah, jadi mulai dari memilih makanan yang seimbang gitu ya, ada seratnya, ada kemudian ada tepungnya dan sesuai dengan apa yang kita butuhkan per hari. Kemudian memilih minuman, dan berikutnya tidak mudah untuk kemudian menggunakan obat-obat medis dari sisi hanya berdasarkan rekomendasi dokter saja. Kan ada juga orang yang kalau sudah sakit kayaknya saya cocoknya minum ini, terus minum aja gitu. Jadi harus berdasarkan penjelasan dari dokter atau rekomendasi dari dokter, karena ini kan berdampak pada perlakuan dari obat itu oleh lambung. Jadi kalau obat itu masuk, maka lambung akan mencernanya dan segera ingin membuang obat itu kan. Pada dasarnya kan itu sesuatu yang dibutuhkan saat sakit, artinya bagian dari untuk menghilangkan penyakit. Nah, kemudian tips yang lain adalah mengatur cara makannya tadi. Jadi sesibuk apapun kerja, maka kita harus polakan makan kita. Jadi kalau kita makan itu pagi sarapan, kemudian siang hari dan sore hari. Kenapa? Nanti kalau pola makan kita berubah-ubah, jadi misalkan pagi dia sarapan, terus kemudian jam 10 dia makan lagi untuk hari ini. Besok pagi dia sarapan, jam 10 nggak makan, tapi makanan nanti jam 1. Padahal lambung sudah terprogram bahwa pagi itu dia harus keluarkan asam lambungnya, karena ada makanan masuk. Nanti jam 10 dia keluarkan lagi karena ada makanan masuk. Nah, tiba-tiba ini nggak ada makanan masuk, sementara lambung udah diprogram. Dengan kebiasaannya ada makanan di situ, dia keluarkan asam lambungnya. Begitu juga ketika dia kemudian harus makan di sore hari, dia lewat misalkan, dia makannya di malam hari. Nah, ketika kebiasaan itu berubah, maka harus betul-betul disiapkan antisipasinya. Jadi kalau kita biasa makan jam 12 siang, ya silahkan makan gitu. Makanya kalau di dalam konsep yang muslim itu kan ada puasa, dan puasa itu kan 30 hari. Sebetulnya untuk membiasakan ke pola baru. Jadi kalau kita mau menempuh pola baru, maka harus konsisten, sehingga organ tubuh kita itu tidak kemudian acak cara bacanya. Kan pagi dia sarapan, oh iya kata lambung, bos saya ini, misalnya tubuh saya ini, mulut saya ini, si mulut itu pasti memasukkan makanan nih. Kalau jam 9 pagi kita produksi asam lambungnya seperti itu, dimasukkan ke dalam lambung. Karena ketika di situ ada makanan, kan asam lambung berfungsi untuk mencerna makanan itu. Tapi kemudian tiba-tiba dia lupa nggak sarapan. Ini kata lambung, biasanya jam 9 ada makanan, ini udah jam 10 nggak ada makanan, sementara produksi asamnya sudah jalan nih. Berarti terpaksa dikeluarkan ke lambung. Dari situ bisa muncul ketika asam lambung berlebih, tidak ada makanan yang dicerna, dia bisa melukai lambung. Makanya disebut radang lambung, namanya gastritis. Gastritis ya. Jadi radang lambung. Ada nanti kalau sampai kemudian tidak ada makanan terus, itu asam lambungnya berproduksi, nanti menjadi luka, disebutnya tukak lambung. Luka ya. Iya, luka di lambungnya. Makanya mungkin bisa jadi ada yang muntah darah, bisa jadi keluar buang air besarnya itu berwarna hitam karena ada luka di dalam lambungnya. Dan jadi
mengatur pola makan sedemikian rupa itu sebetulnya untuk kesehatan kita. Jadi jangan kemudian kita merasa kan bebas saya makan mau jam 10, mau jam 9, jam 12 gitu. Diusahakan teratur. Teratur ya. Iya kan, teratur. Makanya kalau di dalam konsep puasa ya sahur jam segitu, buka jam segitu. Kan seperti itu. Iya. Nah, kalau kita ubah pola makan kita, sembarangan kita ini tubuh membaca kebiasaan kita itu menjadi keliru. Jadi tips yang pertama pilih makanan, kedua teratur pola makan, dan kemudian ketiga kita mensiasati segala sesuatu yang menimpa hidup kita ini dengan santai, nggak terlalu serius. Contoh misalkan gini ya, ada orang yang baik sama kita senang, ya kan, kita senang karena kita mungkin diakui. Tapi begitu ada orang yang nggak baik sama kita sedih. Sebetulnya nggak perlu sedih. Kenapa? Ada orang yang nggak baik, berarti pikiran kita, ya kalau dia nggak baik sama kita, dia nggak bakal ngutang kok sama kita kan gitu. Positifnya jadi, ya, positifnya begitu. Jadi kalau ada orang yang mungkin tidak suka sama kita ambil positifnya. Karena apa? Orang yang tidak suka tidak akan minta bantuan kita kan? Iya. Nah, gitu. Tapi orang yang suka kita akan mendukung kita gitu. Itu cara kita untuk mensikapi agar tubuh kita itu memberikan yang terbaik pada kita, gitu. Nah kemudian menghindari apa istilahnya mungkin kita udah tahu bahwa kita tidak kuat pedas gitu. Kemudian ada teman-teman nantangin, ayo makan pedas, malah mau gitu. Kita harus selektif di situ. Jadi makanannya kita pilih. Jadi kita sebetulnya bisa menjadi dokter pribadi lah. Misalkan saya kalau makan ini, misalkan ya saya sering tuh, kalau saya minum kopi lebih dari 1 gelas sehari, biasanya saya mual. Berarti saya cukup 1 gelas sehari, jangan ditambahan gitu. Kemudian kalau saya makan ini, biasanya saya agak kembung. Berarti jangan makan itu. Jadi itu yang kita perlu catat. Ya memang kekurangan di kita itu adalah kita tidak sabar ya, istilahnya mendeteksi dampak dari langkah yang kita lakukan. Nah, setelah itu kemudian cara makan, kemudian ya tentu kalaupun harus minum obat atau suatu produk kesehatan, yaitu produk kesehatan yang bisa supporting kepada semua hal. Jadi jangan sampai gini, ketika kita konsumsi obat, kita sakit, kita sembuh tapi lambung kita jadi luka. Itu jangan sampai. Nah, ini yang memang harus diperlukan. Jadi kalau makanan tadi kan bisa membuat luka lambung, bisa membuat asam lambung berlebih, begitu juga obat. Jadi jangan sampai kemudian kita mengkonsumsi suatu produk kesehatan ya tanpa resep dokter, akhirnya kemudian menjadikan ketika kita konsumsi mungkin masalah yang lain sudah selesai. Nah, misalkan stres tadi kan, diobati dengan obat stres, penenang, tenang, tapi lambungnya masalah kan gitu. Efek sampingnya seperti itu yang perlu dijaga. Jadi kita harus memilih produk-produk yang untuk kesehatan kita itu, kalau minum itu yang lain tidak terdampak. Nah, itu yang bisa kita pilih. Harus kita pilih ya. Jadi tadi tipsnya ya sobat sehat, harus banyak makan makanan berserat ya kan. Terus juga sobat sehat juga harus peduli apa yang bikin perut kembung atau apa, dicatat ya Pak Rokim kalau berlebihan atau apa. Nah, menarik nih Pak, tadi Bapak sempat sebutkan di awal kalau stres itu juga bisa menjadi salah satu pemicu asam lambung ya Pak ya. Nah, sedangkan bagaimana ya di tengah kondisi kehidupan sekarang ini kan pasti baik dari anak-anak juga sudah banyak yang mengalami stres ya Pak ya. Apalagi usia produktif, terus sampai yang pekerja, sampai yang usia manula juga pasti kan punya stresnya masing-masing. Nah, boleh nggak Pak Rokim kasih tips gitu ya, gimana untuk bisa manajemen stres, mengelola stres supaya jangan sampai yang tadi disebutin juga akhirnya berdampak ke kesehatan kita kan Pak gitu. Kalau stres itu kan lebih kepada sikap kita menghadapi kenyataan hidup. Iya kan, lebih ke arah situ. Karena kita menginginkan sesuatu tapi kita tidak bertemu dengan sesuatu tidak itu. Mendapatkan. Kita ingin kerjanya enjoy, gajinya besar. Ternyata kerjaannya nggak enjoy, gajinya nggak besar kan, seperti itu. Kita ingin anak-anak kita penurut, ternyata di kenyataan anak-anak kita suka bantah dan sebagainya. Ini kan tinggal menyikapi kenyataan hidup ini. Nah, tetapi berarti kembali kepada sikap mental kita. Maka saya menyarankan kepada sobat sehat semuanya untuk bersikap mental mensyukuri segala sesuatu. Bersyukur. Ya, bersyukur. Jadi misalkan begini, orang yang kemudian mendapatkan kendala tertentu, ya misalkan dia tidak bisa mendapatkan rumah, maka dia harus bisa melihat orang yang di luar yang tidak punya rumah yang layak. Sehingga kemudian dia menjadi bersyukur, alhamdulillah saya dapat rumah walaupun sewa, misalnya seperti itu. Atau kemudian ada orang yang melihat anaknya ini kok bandel, dia bersyukur, saya punya anak, yang lain enggak. Jadi lebih ke arah sikap seperti itu.
Nah, cuma memang setiap orang berbeda-beda ya, sesuai dengan karakter sosial, agama, dan sebagainya berkaitan dengan sikap ini. Tapi sebetulnya dia itu harus punya pandangan, sikap syukur dia itu untuk menyehatkan tubuh dia. Harus punya pandangan itu. Karena kalau dia tidak bersyukur, berarti dia itu memberikan salah satu dari penyebab munculnya penyakit pada tubuh dia. Jadi sebetulnya syukur itu lebih, kalau kita lihat sisi ekonomi, dia itu harus bersikap syukur. Kenapa? Karena kalau berobat mahal, gitu aja. Seperti itu. Walaupun mungkin sekarang sudah ada BPJS ya, Bu Astrid dan sahabat sehat semua, kan gampang tinggal betul. Mungkin biaya sakit kitanya diganti oleh BPJS. Tapi orang yang nungguin kita, mereka yang kemudian harus standby, mungkin mengurus urusan kita di rumah, pekerjaan kita, itu semua ada biayanya. Iya. Maka yang paling mudah untuk kemudian menghilangkan biaya itu bersyukur. Gitu kan, paling mudah itu kan gitu. Dengan bersyukur kita menjadi tidak sakit, dengan tidak sakit semua urusan kita rapi. Itu satu sisi. Kemudian ada cara yang lain untuk kemudian kita bisa melalui stres ini. Ya biasanya kalau kerja pikiran oke lah, di jam kerja memang pasti, seperti itu ya, mungkin seorang guru mendidik anak-anaknya di jam kerja begitu. Nah, kita kemudian bisa mencari sebuah alternatif agar tidak di jam kerja kita bisa istirahat. Ya, bisa istirahat. Di antaranya adalah menjadikan kualitas istirahat kita, dalam hal ini tidur, itu berkualitas. Maka kita harus mencari suatu produk yang kemudian kalau kita konsumsi itu tidak berdampak negatif kepada tubuh kita, lalu kemudian tidur kita jadi berkualitas. Nah, biasanya orang yang stres itu kan menjadi insomnia, susah tidur. Nah, ketika susah tidur, semua organ tubuh dia berproduksi, asam lambungnya berproduksi, akhirnya berdampak kepada kesehatan lambung dan seterusnya. Maka kita bisa mengkonsumsi suatu produk yang itu bisa menjadikan saat itu kita minum, kita bisa tidur dengan nyenyak, berkualitas gitu. Nah, itu salah satunya. Jadi untuk menghilangkan stres harus berhasil kita itu untuk mengistirahatkan tubuh kita. Nah, itu yang diantaranya selain rasa syukur, jadi kita mencari produk-produk yang kita bisa nyenyak saat kita tidur. Istirahat. Karena istirahat berkualitas itu akan berdampak pada netralisir stres, asam lambung dan sebagainya. Itu Bu Astrid. Oh iya, terima kasih loh Pak Rokim tipsnya ya. Jadi sobat sehat, untuk bisa stop, bahasa anak sekarang kan anxiety ya Pak, kecemasan ya. Harus banyak-banyak bersyukur. Berarti harus selalu cari satu alasan bersyukur setiap hari ya Pak Rokim ya. Selalu cari ya alasan bersyukur. Sebagai contoh lah gini. Banyak orang yang kemudian tidak melihat hidup itu sendiri sebuah kesempatan untuk berbuat baik. Iya. Karena apa? Mereka yang sudah meninggal tidak punya kesempatan itu, dan kita bersyukur masih hidup. Gitu. Jadi sesusah apapun hidup kita, kalau kita stres, coba datang ke pemakaman. Oh, ternyata kita masih hidup, dan dengan masih hidup itu kita minimal bisa bersyukur, bisa menyapa orang lain, bisa beribadah dan seterusnya. Itu cara tip bersyukur paling ampuh. Kan kalau mungkin adu kekayaan ya kita bisa saja merasa kekurangan, tapi begitu kita, oh iya, saya sekarang ini masih diberi kesempatan hidup, artinya masih diberi kesempatan untuk saya bisa menyapa orang, bisa berbuat baik pada orang. Itu yang paling utama itu. Nah, cuma masalahnya apakah itu kita sadari sebagai sebuah kesempatan untuk memberikan hal terbaik dari diri kita ke orang lain, seperti itu. Ya, setuju Pak Rokim ya. Jadi sobat sehat, ayo mulai gaya hidup bersyukur ya, pastinya ya Pak Rokim ya. Ya, nah sekarang kita mau bahas lagi nih Pak Rokim tentang sobat sehat yang udah ada banyak pertanyaan yang masuk ke kami sih Pak, tentang propolis diamond ini apakah aman Pak dikonsumsi oleh sobat sehat yang punya kendala di lambung atau GERD atau semua masalah di lambung itu, propolis ini aman nggak sih Pak gitu? Baik Bu Astrid dan sobat sehat semua dan mungkin para pengguna propolis diamond, pertama saya ingin menyampaikan bahwa sebelum terjadi masalah lambung ini harus terus kita hindarkan agar itu tidak terjadi. Nah, ini pengobatan yang paling utama. Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, karena itu kemudian propolis berperan dari sisi pencegahan. Pencegahannya bisa berperan. Mulai dari misalkan saya nggak ada masalah lambung, tapi dengan kondisi saya bekerja harus di bawah tekanan, saya harus mengerjar proyek supaya selesai dan sebagainya, itu bisa dengan konsumsi propolis.
Fungsinya apa? Nanti si propolis ini akan berdampak pada melapisi atau membantu sel-sel lambung menjadi lebih kuat. Jadi ketika ada asam lambung berproduksi berlebihan, dia sudah ready. Sudah ready dengan dibantu dengan kesehatan pada sel-sel lambung. Ini udah banyak ya beberapa penelitian tentang kemampuan unsur aktif propolis, unsur fenol di dalam propolis itu membantu menyehatkan sel-sel lambung. Seperti itu. Udah ada beberapa penelitian. Artinya kalau kita mengetahui bahwa kita akan bertemu dengan pekerjaan yang penuh stres, yang kemudian juga makanan juga seketemunya, kan bisa jadi karena faktor pekerjaan itu menjadi makanan tidak teratur, yang mungkin pekerjaannya normal bisa dijaga, tapi pada pekerjaan yang tidak normal, ya misalkan harus menjaga server, misalkan komputer ya, dia harus standby di situ, maka bisa dicegah itu. Bisa dicegah apa istilahnya gangguan pada lambung dengan konsumsi propolis. Selain itu, propolis ini juga bisa membuat kita lebih berkualitas tidurnya. Jadi tidur itu kan ada yang lama berkualitas itu bagus ya, ada juga sebentar berkualitas bagus, yang tidak bagus itu udahlah tidurnya sebentar tidak berkualitas. Tidak berkualitas. Nah, propolis ini akan mengistirahatkan kalau dikonsumsi, maka sel-sel kita itu akan mendukung untuk bisa tidur lebih berkualitas. Nah, itu untuk pencegahan. Bagaimana kalau untuk pengobatan? Jadi saya sarankan konsumsi propolis itu pertama jangan nunggu ada case. Tinggal dilihat dulu. Kalau kebiasaan kita mulai berubah, misalnya makanannya sudah mulai tidak normal, harus makan yang junk food dan sebagainya. Kemudian gaya makan kita kayaknya sakit gigi ini saya kan gitu, nggak mungkin ngunyah. Ya terus kemudian berubah. Kemudian mungkin karena terlalu capek, saya kalau makan nunggu 2 jam setelah makan tidur kelamaan. Orang udah capek makan 1 jam tidur dan sebagainya. Kalau gayanya udah berubah, siapkan propolisnya. Siapkan propolis diamondnya, sehingga kemudian sebelum muncul gangguan asam lambung atau asam lambung berlebih pada lambung kita udah ready semuanya. Nah itu yang pertama. Ya mungkin sobat sehat ada juga yang bertanya setelah ada case, ya kan ada case. Nah saya lebih menyarankan sebelum ada case persiapkan dulu gitu. Yang kedua, kalau ada case, jadi kalau ada case ini misalkan terjadi GERD pada diri kita ya, seperti udah ada kembung dan sebagainya. Ini bisa dengan konsumsi propolis diamond. Cuma memang kami lebih menyarankan konsumsinya setelah makan atau bersamaan saat makan. Karena nanti kenapa demikian? Jadi propolis itu nanti akan bercampur dengan makanan. Nah, bersamaan dengan itu maka tetapkan kapan makan. Jadi jangan diubah polanya. Jamnya ya Pak? Iya, jamnya. Misalkan kita udah ada nih gangguan lambung kita mulai GERD dan sebagainya, maka tetapkan jam makan kita. Kalau mau jam 7 silakan. Kalau mau siang jam 1 sore mungkin jam 4 itu ditetapkan. Fungsinya dengan seperti itu akan bahwa asam lambung itu kita akan program, kamu hanya boleh keluar jam segini. Nggak boleh keluar di luar waktu, kan seperti itu. Nah, lalu kemudian saat pola makan ini sudah kita tetapkan, ya membutuhkan waktu sekitar 21 hari itu, 21 hari sampai 30 hari untuk terjadi apa istilahnya keluarnya asam lambung sesuai dengan program yang kita tetapkan. Maka di situ diminum propolisnya. Jadi berapa lama biasanya gangguan lambung? Saya menyarankan untuk gangguan lambung dengan menggunakan propolis itu 21 hari karena mengikuti terbiasanya si asam lambung ini keluar. Jadi setelah 21 hari udah terjadi polanya dan lambungnya udah mulai sehat, maka bisa konsumsi propolisnya dikurangi. Jadi untuk pengobatan minum setelah makan atau bersamaan saat makan, tetapkan pola makannya, lalu kemudian ditunggu sampai metabolisme tubuh kita itu menyesuaikan dengan pola makan yang kita buat. Demikian Bu Astrid dan Sobat Sehat berkaitan dengan pengobatan ya dengan propolis. Sifatnya itu tadi, jadi sebetulnya lebih ke arah pada mempersiapkan kondisi lambung, kemudian juga menetralisasi kinerja sel-sel yang memproduksi asam lambung. Bukan pada menekan ya asam lambungnya dan sebagainya. Iya Pak Rokim. Berarti intinya Sobat Sehat nggak usah khawatir, propolis diamond aman ya Pak ya dikonsumsi ya oleh penderita asam lambung, tetapi juga harus dibarengin dengan disiplin dimulai dari diri kita sendiri ya Pak ya. Karena kayak tadi saya juga baru tahu gitu loh Pak, sebenarnya tubuh kita udah punya mekanisme yang kayak
kalau jam 9, jam 1, jam 6 sore misalnya kita makan, asam lambung itu udah prepare ya sebenarnya iya, ya. seperti itu. Lambung udah prepare untuk produksi asam lambung untuk siap menerima apa yang kita makan. Iya. Nah, makanya sobat sehat harus dijaga ini benar-benar keteraturan dari jam makan. Jangan sering skip atau melewati jam makan, menunda makan ya, karena asam lambung yang udah diproduksi inilah yang bikin gangguan pada lambung ya, itu. karena ketika asamnya keluar kan dia harus mencerna. Nah, ini ada satu lagi Bu Astrid. Jadi selain menjaga pola makan ya, pola makan tadi, menjaga juga asupannya. Jadi biasanya misalkan kalau pagi itu kita makannya nggak ada pedesnya. Tiba-tiba ini 3 hari berturut-turut ada pedas terus. Jadi lambung nih membaca, berarti produksi asam lambungnya harus tinggi kan, ini ada zat yang harus dinetralkan secepat mungkin kan, seperti itu. Jadi selain pola makan juga pola rasa. Ya istilahnya gitu ya. Rasanya itu ya jangan jauh-jauh lah. Jangan berubahnya terlalu drastis. Ini kan sekarang tuh ada produk ya yang level pedasnya ada 9, ada 10 kan gitu. Nah, sementara saya perhatikan anak-anak sekarang itu senang tuh yang pedas-pedas begitu tuh. Nah, seperti itu. Mungkin secara rasa ya enak, tapi nanti kalau kita itu tidak aware masalah ternyata ini ada satu produk makanan yang mengharuskan asamnya berlebih diberikan oleh lambung kita. Nah, kalau itu kemudian terus terjadi, maka asam lambung itu akan membaca, pokoknya kalau jam 9 pagi saya harus mengeluarkan asam lambung sekian. Ternyata yang dicerna nggak di bawah itu kan. Akhirnya ada yang berlebih. Nah, yang berlebih itu yang bisa membuat GERD dan sebagainya. Jadi saya kira kalau ada permasalahan lambung termasuk GERD, diantaranya adalah yang harus dilakukan 3 hal itu. Makanannya harus dipilih, kemudian cara makannya, kemudian hindari stres. Nah, kalau propolis di mana nih perannya ada pada bagaimana produksi asam lambung itu tetap normal walaupun berubah-berubah pola-polanya seperti itu. Oh, jadi mendampingi lah ya gitu, propolis itu ya. Makanya dikonsumsi pas saat makan atau setelah makan ya Pak, disarankan ya. Disarankan untuk kalau udah ada gejala. Tapi kalau belum ada gejala ya bebas kapan bebas minumnya. ya. Ya. Sobat sehat juga ada yang nanya nih Pak Rokim. Nah, berapa dosis yang aman bagi sobat sehat yang mau mulai nih minum konsumsi propolis, tapi dengan kondisi sobat sehat udah ada gangguan di asam lambung, tetapi mau mulai rutin minum propolis. Nah, juga ada yang mau bertanya, apakah propolis atau madu yang kita minum kalau ada orang gangguan asam lambung, atau di mix nih propolis dan madu atau apa? Nah, boleh dibantu dijelaskan Pak Rokim? Ya, baik. Gangguan lambung itu kan level-level gangguannya, hanya karena kelebihan asam lambung saja, belum terjadi iritasi atau pembengkakan pada lambung. Ada juga yang sudah sampai pada luka pada lambung. Nah, ini berbagai levelnya bisa berbeda. Cuma karena kita memang kan tidak melakukan namanya apa istilahnya pendalaman ya, mungkin kita tidak diperiksa dulu si pasien yang datang ke kita, sehingga kemudian kita memberikan saran itu dengan dosis yang paling kecil dulu. Karena kita misalkan ada orang yang gangguan lambung diberikan dosis yang lebih banyak, kemudian terasa perih, kan bisa jadi seperti itu. Betul. Nah, maka saya sih lebih menyarankan kalau masalah madu tadi lebih pada suka atau tidak. Ya, kalau suka dengan madu silahkan. Ya, dicampur dengan madu tapi di pengencerannya. Jadi disarankan bagi mereka yang sudah mengalami gangguan lambung pada dosis terkecil tapi dengan pengenceran air hangat. Madunya ya Pak? Bisa propolis plus madu, bisa propolis saja dengan air hangat. Nah, kemudian campuran ini diencerkan paling enggak pada 100 ml air hangat. Jadi mungkin diteteskan dulu, dosis terkecilnya berapa? Bebas. Saya mulainya dari 1 tetes Pak. Kenapa? Karena gangguan lambung saya terasa berat. Ya sudah, silakan minum 1 tetes dulu. Ya, dengan 100 ml air hangat diminum setelah makan. Lalu kemudian itu dinaikkan. Pelan-pelan dinaikkan, naik dari 1 ke 2, 3, yaitu selama dia merasa enak. Jadi setelah konsumsi propolis itu tidak ada reaksi yang membuat dirinya itu misalnya kalau ada perih, berarti kalau ada perih terlalu banyak ya. Nah, karena memang kan sifat propolis itu kan melapisi. Kalau ada sel yang rusak dan sebagainya, dia dilapisi. Nah, saat terjadi pelapisan itu akan terasa perih. Nah, dosis yang kita sarankan start dari dosis kecil. Kalau sudah ada gangguan lambung, kalau gangguan lambungnya sudah berat, misalkan
terlihat ketika BAB-nya hitam berarti ada luka pada lambung. Atau mungkin ketika muntah ada darahnya, bisa jadi itu berat. Maka dosis yang disarankan cukup 1 tetes dulu. Tapi kalau hanya sekedar kembung, kemudian ada sendawa, tidak sampai kemudian ada GERD ya, ada terasa panas di dada, itu berarti gangguannya ringan gitu ya. Nah, ini diberikan bisa pada dosis 3 sampai 5 tetes. Jadi para pengguna atau pasien yang sudah merasakan gangguan lambung akan mengkonsumsi propolis pertama mulai dari dosis yang rendah bisa 2 tetes, 3 tetes, lalu kemudian dinaikkan bertahap sesuai dengan kondisi tubuhnya. Kalau enak misalkan yang tadinya terasa mual, setelah minum propolis 3 tetes lebih enak, tambah dosisnya. Ya, dosisnya sampai berapa banyak? Sampai 1 tetes per 10 kg berat badan. Misalkan saya ini berat 80-an, berarti saya minumnya sekitar 8 tetes sampai di situ. Karena nanti kalau terus propolis ini dikonsumsi, kan targetnya bukan hanya pada menyembuhkan gejala saja, seperti tadi mual, kembung dan sebagainya, tapi lebih ke arah bagaimana fungsi-fungsi sel ini berjalan normal kembali. Nah, itu targetnya itu seperti itu, sehingga kemudian dia bisa lanjutkan konsumsi propolis sampai betul-betul gangguan itu menjadi tidak terulang lagi ada pada dirinya. Begitu Bu Astrid. Tadi kan Pak Rokim jelaskan menaikkan dosis ya. Iya. Nah, durasinya untuk sobat sehat boleh mulai naikkan dosis itu berapa hari Pak? Bisa paling lambat 3 hari. Jadi misalkan setelah begini, konsumsi. Iya, jadi dia minum misalnya 1 tetes tuh. Habis makan pagi 1 tetes, makan siang 1 tetes, makan sore 1 tetes. Setelah 1 hari minum, besoknya nggak ada apa-apa nih. Nah gitu ya, misalkan tubuh saya enak dan sebagainya, berarti bisa besok udah langsung 2 tetes. Oh bisa langsung? Bisa, ya? Bisa juga ditunggu sampai 3 hari. Setelah 3 hari tidak apa-apa, naikkan menjadi 2 tetes atau 3 tetes dan seterusnya. 3 kali sehari? Iya, 3 kali sehari. 3 kali Kenapa sehari, ya? diberikan 3 kali sehari? Karena menyertai makanan yang masuk. Nah seperti itu, jadi menyertai makanan yang dikonsumsi oleh pasien tadi. Kan harapannya dengan tercampurnya propolis pada makanan saat diproduksi oleh lambung, dia bereaksi dengan asam lambungnya itu kan. Nah ketika dia bereaksi dengan asam lambung, dia akan umpan balik gitu, bahwa oh ini ada propolisnya, jangan terlalu banyak asamnya, kan seperti itu. Ya. Nah, bisa seperti itu. Nah tadi salah satu penyebab GERD itu kan adalah kurang stres ya, maksudnya stres ya Pak ya, sehingga ada gangguan tidur ya. Nah, apakah propolis ini juga kalau orang yang punya insomnia, gangguan tidur, itu kira-kira mulai dari dosis terkecil juga atau boleh 3 tetes? Tergantung. Tadi kalau kita berbicara dosis kecil itu mereka yang ada gangguan di lambungnya. Lambung, iya. Tapi kalau tidak ada gangguan di lambung, berarti lambungnya tidak ada masalah. Iya. Yang masalah adalah bagaimana dia muncul insomnia dan sebagainya. Itu bisa dari dosis yang normal, bisa dari 5 tetes dan seterusnya. Nah, kalau ada gangguan lambung ini kan berkaitan dengan propolis masuk ke dalam lambung yang sedang bermasalah. Betul. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu bisa kalau keadaan ini tidak ada, maksudnya mahnya aman, ya lambungnya aman, dia langsung pada dosis yang besar, misalkan 3 tetes, 5 tetes dan seterusnya ke atas sampai itu pada. Itu juga dinaikin lagi ya? Ya, Pak? dinaikin tetap dinaikin kembali ke masuk kepada 10 kg berat badan 1 tetes. Seperti itu. Per hari ya Pak ya? Bisa 3 kali sehari. Karena ada dosis maksimal itu kalau terjadi keracunan dan sebagainya, itu ada pada 1 tetes propolis diamond untuk 1 kg berat badan. 1 tetes untuk 1 kilogram berat badan itu per hari ya? Berarti misalnya seperti 80. Ya. 80 berarti dia harus minum 80 tetes. 80 tetes. Nah, dibagi aja jadi 4 kali minum atau menjadi 3 kali minum dan sebagainya. Seperti itu, Mbak Astrid. Wow, luar biasa sekali ya Pak, obrolan kita ngulik tentang gangguan asam lambung, GERD. Ya, saya rasa cukup ya Pak Rokim. Terima kasih buat informasinya. Kita akan nanti ketemu lagi ya Pak ya di podcast berikutnya. Dan pesan nih buat sobat sehat, ayo mulai peduli sama kesehatan lambung kamu. Soalnya lambung itu adalah gerbang pertama semua apa yang kita makan dan kita minum masuk ke lambung. Nah, jadi supaya nggak sampai terjadi masalah pada lambung seperti GERD dan lain sebagainya. Ya, terima kasih udah nonton Maisha Makmur Podcast. Sampai ketemu. Jangan lupa ya di like, di share, dan tentu di subscribe dan di komen kalau bisa sobat sehat. Bersama saya Astrid dan Pak Rokim Abdul Karim. Sampai jumpa di podcast berikutnya.
Terima kasih.